bahwa para tersangka mengajukan 2 ahli dan mengajukan 3 saksi. Ya. Persoalan ini yang kemudian menyita perhatian publik sedemikian rupa dalam waktu yang cukup lama. Itu harus diakhiri, Bang Budius. Diakhiri itu artinya apa? Apakah akan menempuh jalur litigasi atau non-litigasi? Apakah ini kemudian akan langsung ditahan atau tidak ditahan, Mas Budius? Hai penonton Ruang Konsensus and Peking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Solo Mulyono. Kita akan berbicara terus mengupdate bagaimana jalan yang ditempuh oleh seluruh pihak yang terkait dengan kasus ijazah palsu yang dituduhkan oleh gerombolan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan kita sadar dan kita ikutin sampai hari ini, terjadi polarisasi tidak hanya di kalangan pendukung, baik pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan maupun pendukung Pak Jokowi. Masing-masing saling ingin mempengaruhi ya pendukung-pendukungnya untuk saling menguatkan. Nah, yang menarik juga adalah terjadi pembelahan juga di kalangan praktisi hukum atau akademisi di bidang hukum pidana. Nah, ini seru. Nah, saya sudah tersambung dengan seorang praktisi hukum dari Malang, Pak Abdul Aziz, ya, seorang praktisi hukum yang juga adalah seorang dosen hukum pidana. Ya, selamat sore Pak Aziz. Selamat sore Assalamualaikum Mas Budius. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Pak Aziz. Kalau kita lihat memang ada keterbelahan di kalangan praktisi hukum dalam menyorot ya dan memberikan sudut pandang terhadap tersangkanya 8 orang ini, Pak Aziz. Ada praktisi hukum yang membenarkan bahwa ini adalah kriminalisasi hukum kepada sekelompok orang yang sedang berupaya ya melakukan penelitian ilmiah. Sementara di sisi yang lain ya kalau dilihat kronologis dari laporan Pak Jokowi ya ini adalah kriminal murni karena Pak Jokowi ya menuntut haknya yang sudah dilanggar oleh Rasul dan kawan-kawan apa? Harga diri, nama baik yang sudah dicemarkan dengan apa yang mereka sebut sebagai ijazah palsu. Nah, menurut Pak Aziz, bagaimana publik bisa kita berikan semacam pencerahan ya ketika praktisi hukum pun akademisi di bidang hukum pun terbelah. Silakan Pak Aziz. Ya, Bang Budius, tentu kalau kita melihat mengikuti perjalanan panjang ya, sekira sudah 8 atau 9 bulan ini perkara bergulir di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan ijazah palsu. Dan kemarin kita sudah mendengar bersama ada penetapan tersangka dan ada 2 klaster di situ. Dan rupanya penyidik Polda Metro Jaya memutuskan untuk memeriksa terlebih dahulu klaster kedua. Di sini ada Roy Suryo, ada Rismon Sianipar, kemudian ada Dr. Tifa ya pada klaster kedua. Nah, kalau saya melihat yang pertama, tentu kearifan kita ini di dalam menyangga republik ini harus kita rawat. Semua pihak harus kemudian sepakat bahwa republik ini harus dikelola dengan baik dan oleh karenanya kita tentu percaya dong kepada alat-alat negara. Dalam hal ini kepolisian. Kepolisian sampai hari ini saya percaya dan yakin telah bekerja secara profesional di dalam menangani laporan Pak Jokowi dari terhadap beberapa orang yang kemudian ditetapkan tersangka pada 2 klaster dimaksud begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu perkara ini harus ada ujungnya. Kalau bicara ujung itu ada 2, ada litigasi, ada non litigasi begitu ya.
Nah, litigasi ini tentu kita berikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan pekerjaannya. P19, P21 nantinya yang akan dikirim kepada kejaksaan dan kemudian diadili di ruang peradilan atau pengadilan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu juga apa yang kemudian disematkan kepada seorang tersangka itu kemudian dia memang memiliki hak sebagaimana diatur misalnya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di KUHP kita ini. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saya ingin menyampaikan bahwa persoalan ini yang kemudian menyita perhatian publik sedemikian rupa dalam waktu yang cukup lama itu harus diakhiri, Bang Budius. Diakhiri itu artinya apa? Apakah akan menempuh jalur litigasi atau non litigasi? Kalau litigasi tentu tahapan-tahapannya adalah kepolisian yang memiliki kewenangan. Non litigasi tentu adalah tahapan-tahapannya bagaimana itu terjadi penyamaan persepsi agar ke depan republik yang kita inginkan berkemajuan atau progresif begitu, itu dapat kita gapai bersama, dapat kita wujudkan bersama. Jangan sampai publik ini dari hari ke hari, bulan ke bulan, atau bahkan potensial tahun ke tahun, hanya disuguhi dengan satu pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi, mantan presiden. Kan begitu. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa ujung dari sebuah perdebatan hukum itu mutlak harus dilakukan. Apakah litigasi atau non litigasi? Kalau kita menyimak misalnya beberapa hari ini ada narasi, ada diskusi, sudahlah misalnya. Mari dibahas misalnya potensi-potensi mediasi misalnya. Itu tentu juga terbuka. Dan kemudian litigasi itu juga terbuka. Tapi hanya satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa ketika sudah dilakukan proses pemeriksaan pasca ditetapkan sebagai tersangka itu publik memang menanti-nanti apakah ini kemudian akan langsung ditahan atau tidak ditahan, Mas Budius. Dan Ya, kesimpulannya ternyata Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan. Itu komentar saya pertama, Mas Budius. ya, artinya pendekatannya menurut Pak Ajis adalah litigasi dan non litigasi. Oke, sebelum kita Ya, membicarakan non litigasi yang juga mulai ramai dibicarakan, saya masuk dulu lebih mendalami tentang pendekatan litigasi. Hingga hari ini ya, klaster kedua kan sudah diperiksa. Pemeriksaan pertama maksudnya. ya, Dan yang seharusnya menurut ancaman pidana yang dikenakan kepada 3 orang, sebenarnya ketiga orang ini setelah diperiksa itu harus ditahan. Tapi karena alasan-alasan tertentu, misalnya yang kita dengar adalah ada jaminan dari kuasa hukum ya dan sejumlah orang yang memastikan ke pihak penyidik bahwa menjamin bahwa klien mereka ya, tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diatur oleh KUHP. Yang kedua ya alasan subjektif. Alasan subjektif ini yang sepertinya belum digunakan oleh penyidik. Nah, mengenai alasan objektif Pak Ajis, salah satu yang menarik bagi saya adalah alasan yang diyakini penyidik sebenarnya adalah bahwa tersangka ini tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan mereka ini ya, ke-8 orang ini termasuk yang 3 orang adalah melakukan fitnahan, keyakinan bahwa menuding ijazah Pak Jokowi itu sekian persen, sekian ribu persen, bahkan ada yang sekian ribu triliun persen palsu. Padahal sejatinya mereka megang pun belum pernah, melihat langsung pun ijazah asli pun belum pernah, ijazah asli Pak Jokowi. Nah, ketika mereka tidak ditahan hingga hari ini, hampir sepekan, ya, mereka tetap ya mengulang lagi Pak Ajis, mengulangi di mana-mana dalam pembicaraan-pembicaraan di televisi kita lihat ya, seolah-olah ya mereka nggak takut bahwa mereka sudah melanggar alasan objektif dari KUHP. Apa alasan objeknya? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi ini sudah berulang kali kesalahan yang sama dilakukan terus-menerus, tapi pihak penyidik tetap tidak menangkap mereka. Nah, bagaimana hukum pidana melihat hal ini?
Ya, Mas Budius, saya jujur sepakat dengan bahwa kita harus memberikan pencerahan kepada publik, Ya, ya. Termasuk tentu saya ingin memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya. Kalau kita runut misalnya ada dua alasan penegak hukum itu memutuskan untuk melakukan penahanan. Yang pertama itu alasan objektif. Nah, alasan objektif ini disandarkan kepada pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, alasan objektif ini apa? Adalah pasal-pasal yang disematkan kepada tersangka, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. ya, Itu persyaratan mutlak. Objektif ini namanya. Kemudian yang kedua, alasan subjektif. Alasan subjektif itu disandarkan kepada pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan menyebutkan ada 3 alasan subjektif itu. Yang pertama, itu adalah kekhawatiran untuk melarikan diri. Yang kedua, kekhawatiran merusak barang bukti. Yang terakhir adalah kekhawatiran untuk mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Nah, inilah 2 alasan seseorang itu bisa diputuskan oleh penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses penahanan. Kalau kita merunut misalnya apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, ada beberapa alasan. Saya tidak melihat ada alasan karena jaminan dari kuasa hukum ya, dari tersangka. Saya tidak membaca secara rigid. Tetapi yang saya temukan dari Polda Metro Jaya adalah bahwa para tersangka mengajukan 2 ahli dan mengajukan 3 saksi ya. Jadi mengajukan 3 saksi ya. 3 saksi dan 2 ahli. Nah, itu alasan yang pertama yang dipakai oleh Polda Metro Jaya. Nah, tentu ketika ada permintaan untuk mengajukan ahli, 2 ahli dan 3 saksi, maka kepolisian secara profesional dituntut oleh hukum untuk melakukan klarifikasi, untuk melakukan konfirmasi, memeriksa ahli-ahli itu. Itu yang saya lihat celahnya. Kenapa tidak dilakukan penahanan? Kenapa begitu? Karena salah satu hak daripada tersangka itu, di antara 8 hak seorang tersangka itu adalah mengajukan ahli dan mengajukan saksi. Itu pertama, Mas Budius ya. Kemudian yang kedua, alasan objektif itu tentu sudah disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 21 di ayat 4. Nah, alasan subjektif inilah yang kita bisa berdebat sesungguhnya. Nah, apa perdebatannya? Perdebatannya di 21 ayat 1 itu, satu khawatir melarikan diri. Siapa yang menjamin ini? Tidak melarikan diri misalnya. Ini kalau bicara kita teori penahanan seseorang kan begitu. Kemudian yang kedua adalah dijamin tidak merusak barang bukti. Siapa yang bisa menjamin? Kemudian yang ketiga adalah dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya ini disebut alasan subjektif. Subjektif siapa? Subjektif para penegak hukum. Nah, dalam konteks ini, saya tentu juga bisa berharap kepada Polda Metro Jaya untuk profesional. Jangan sampai alasan objektifnya itu terpenuhi, alasan subjektifnya itu kemudian dianggap belum terpenuhi. Tetapi bagaimana penyidik dalam proses gelar perkara itu betul-betul profesional, memetakan begitu ya, memetakan bagaimana keterpenuhan di alasan objektifnya. Ini kan sudah terpenuhi selain 310, 311 gitu kan. Kemudian juga ada ITE misalnya, itu sudah terpenuhi untuk objektif. Sedangkan alasan subjektif ini, disinilah ruang yang kemudian akan menimbulkan perdebatan. Tafsir karena itu sekali lagi namanya saja subjektif Mas Budius. Subjektifnya pihak kepolisian. Disinilah kepolisian mengambil sikap, misalnya disebutkan kepolisian hati-hati. Kepolisian memilih untuk bersikap misalnya independen. Dia tidak memihak salah satu pihak. Yang kedua, imparsial. Dia tidak dapat dipengaruhi oleh salah satu pihak. Yang disebut dengan bahasa keberimbangan informasi untuk menggali fakta,
untuk menggali informasi dari 2 ahli dengan 3 saksi yang diajukan oleh para tersangka. Itu Mas Budius. Oke, memang itu sudah dikabulkan ya oleh pihak penyidik Polda bahwa ada hak daripada tersangka untuk meringankan, menghadirkan 3 orang saksi dan 2 orang saksi ahli tambahan kan gitu. Makanya ditunda dulu Ya, penahanan. saya luruskan itu. Ah, Jadi 3 saksi, 2 ah. ahli. Jadi di Oh, dalam 2 hukum ahli. itu tidak ada istilah saksi ahli. Yang ada itu saksi dan ahli, Mas Budius. Oke, 3 saksi dan 2 ahli yang akan meringankan mereka Betul. yang akan diperiksa. Nah, pada saat yang Ya. bersamaan ketika itu dikabulkan oleh pihak penyidik, makanya mereka tidak ditahan. Pada saat yang bersamaan, Pak Ajis, kita melihat dan menyaksikan hampir sepekan ini, ya, mereka-mereka yang 3 tersangka ini tetap pada sikapnya mengulangi kesalahan yang sama, tetap melakukan tudingan-tudingan, ya, bahwa misalnya Pak Jokowi tetap adalah pemilik ijazah palsu. Itu satu. Dan kekhawatiran itu sudah terbukti. Artinya, tadi kan ada 3 kekhawatiran. Kekhawatiran penyidik bahwa mereka akan melarikan diri, ya kan? Itu sampai sekarang tidak terbukti. Oke. Kekhawatiran kedua adalah kekhawatiran mereka menghilangkan barang bukti, ya toh. Nah, mengenai ini kan nggak tahu nih, ya kan? Apakah mereka akan menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini kekhawatiran akan mengulangi kesalahan yang sama. Bukti-buktinya sudah banyak, Pak Ajis. Bagaimana subjektivitas penyidik menyikapi ketika kekhawatiran yang ketiga ini dilanggar oleh para tersangka? Ya, jadi memang namanya saja subjektif ya, Mas Budius. Itu dulu ya dasarnya. Jadi Oke. subjektif itu adalah murni opini dari para penyidik yang melakukan gelar perkara dengan dilakukan pengawasan. Namanya saja subjektif ya, Mas Budius ya. Itu harus diingat dulu ya. Kalau Nah, subjektif kemudian itu yang istilah bahasa awamnya itu suka-suka lah ya. suka-suka dong, Suka-suka ya kan? suka-suka. Jadi hukum pidana kita ini, saya mau tegaskan belumlah ideal, Mas Budius Iya, ya. iya, iya. Karena di situ menimbulkan tafsir, bahkan multi tafsir begitu ya. Siapa berpendapat apa, siapa latar belakang apa, berpendapat apa. Pendapat itu kan selalu kemudian tidak bisa dilepaskan dengan histori seseorang begitu. Sama dengan hari ini, ada banyak pendapat pakar hukum yang kemudian berbeda-beda. Publik Iya, kita ini pendapat siapa ini yang paling sahih? Kira-kira kan iya. begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada puzzle-puzzle bahwa di banyak tempat peristiwa pengulangan misalnya ya berkaitan itu dengan pencemaran nama baik, fitnah dan seterusnya. Ini saya percaya dan yakin, itu kedua kalinya ya, saya percaya dan yakin Polda Metro Jaya itu pasti mengantongi setiap peristiwa yang tempus deliktinya, lokus deliktinya, di mana itu, di podcast kah, di televisi kah, atau di seminar kah, itu pasti sudah terekam. Saya percaya kepolisian kita ini pasti canggih melihat itu, apalagi sekelas Polda Metro Jaya yang sudah mendapatkan pengawasan langsung dari Mabes Polri. Itu kira-kira Mas. Nah, yang ketiga adalah tinggal kita ini menyematkan kepercayaan kepada kepolisian. Apakah kepolisian ini itu akan responsif ketika ada fakta-fakta yang mengiringi pasca penetapan tersangka dan tidak dilakukan penahanan, ada fakta-fakta mengulangi perbuatannya kembali, apakah penyidik ini akan melakukan atau membuat semacam konstruksi hukum telah terjadi pengulangan sehingga syarat subjektif itu kemudian dianggap terpenuhi atau tidak begitu. Inilah kewenangan. Kalau kita bicara memang saat ini kewenangannya ada di kepolisian, Mas Budius. Hanya kepolisianlah yang akan mampu memetakan puzzle-puzzle itu diakumulasi, dikapitalisasi, kemudian menjadi satu. Apakah kualifikasinya masuk kepada peristiwa pengulangan sebagaimana yang dimaksud di dalam alasan subjektif untuk melakukan penahanan. Yang keempat, saya meyakini potensi ini sama-sama terbuka. Kalaupun kemarin tidak dilakukan penahanan, dengan bukti-bukti yang terhampar tadi misalnya, penyidik itu tidak mungkin tutup mata. Kalau terjadi pengulangan, maka pemeriksaan selanjutnya potensi itu terbuka untuk dilakukan penahanan. Kita tidak tahu ini. Ya tentu kita percaya kepada penyidik di Polda Metro Jaya. Itu Mas. Ya, artinya
apa yang dilakukan oleh 3 orang ini khususnya yang sudah diperiksa, itu barangkali penyidik secara diam-diam atau dengan cara mereka sendiri meng-capture masing-masing ya pengulangan-pengulangan kesalahan yang terjadi. Sehingga pada pemeriksaan berikutnya itu dipaparkan. Nah kan ini Anda mengulangi lagi kesalahan, Anda masih menuding ya kan. Nah ini capture berikutnya dan ini capture mungkin puluhan capture ya yang disodorkan nanti penyidik kepada para tersangka. Kan begitu. Begini Pak Ajis, kenapa ini saya sampaikan? Karena kalau kita lihat keluhan atau kecaman masyarakat lewat media sosial ya yang memahami sedikit masalah hukum, mereka menyayangkan kenapa orang-orang ini tidak ditahan ya. Kenapa penyidik percaya bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahannya? Buktinya apa? Ini kemarin Roy Suryo ada di sini ya kan di TV ini misalnya ya. Mengatakan lagi masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan seterusnya. Oh, Rismond juga di podcast ini, di televisi ini masih meyakini bahwa ini kriminalisasi, ini pembungkaman kebebasan akademik, ini semacam pembatasan orang masyarakat untuk melakukan penelitian ilmiah dan seterusnya. Nah, ini dinilai oleh masyarakat sebagai pengulangan kesalahan. Harusnya menurut netizen ketika mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, artinya layak untuk ditahan oleh penyidik, ya kan? Mereka tetap ya tidak merasa jerah atau takut atau merasa bersalah dan seterusnya. Harusnya kan itu yang dilakukan. Jangankan berbicara menuding kembali, harusnya ketika tampil di ruang publik kembali dengan pernyataan-pernyataan yang membuat mereka menjadi tersangka saat ini tidak dilakukan lagi. Mereka nggak mau tampil lagi di media, di podcast dan seterusnya. Ini yang menjadi kegeraman masyarakat melihat kok penyidik nggak langsung menangkap aja sih, kan sudah melanggar itu kepercayaan penyidik untuk tidak menangkap atau menahan terlebih dahulu, begitu Pak Ajis. Ya, jadi begini Mas Budius, di dalam praktek hukum kita ini memang hari ini bolanya di kepolisian, di Polda Metro Jaya. Suka tidak suka hari ini yang memiliki wewenang yang disematkan oleh peraturan perundang-undangan adalah kepolisian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada adagium Mas Budius, kalau suatu kasus itu viral, gitu kan. Nah, penegak hukum kita ini itu melipat gandakan tingkat kehati-hatiannya begitu. Ya, Oh kalau gitu itu ya. kasusnya viral. Ya Melipat dong. gandakan atau mulai takut atau apa, waduh ini kayaknya menjadi perhatian publik sehingga penyidik ini menjadi takut dan hati-hati. Sebenarnya takut atau hati-hati Pak Ajis? Ya, ya, saya menggunakan diksi yang soft bahwa ketika Hati-hati ya. sebuah kasus itu mulai viral, itu penegak hukum kita ini melipat gandakan tingkat kehati-hatian. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, atensinya itu tidak hanya berhenti itu pada tingkat Polda Metro Jaya. Saya menduga itu atensinya sampai pada level Kapolri itu. Oh, Atensinya itu. iya Nah, iya. karena atensinya itu berlapis, maka penyidik itu berhati-hati betul. Jangan sampai dikualifikasi kemudian melakukan kesalahan. Karena penegak hukum kalau melakukan kesalahan, sanksinya itu juga berlipat, Mas Budius. Itu pertama. Oh, oke. Ya, penegak hukum itu bedanya dengan kaum sipil biasa ya, seperti saya Mas Budius ini kan kaum proletar ya, jadi orang yang memang tidak disematkan begitu. Nah, cuma ketepatan aja profesinya, saya sebagai lawyer pun begitu, kalau melakukan kesalahan terbukti secara sah dan meyakinkan, itu sanksinya juga berlipat Mas Budius, karena Oh, bagian dari oke. penegak hukum. Ada polisi, ada hakim, ada jaksa, undang-undang advokat itu 18/2003 juga menyebutkan advokat adalah salah satu penegak hukum. Itu Iya. yang kedua. Kemudian yang ketiga, penyidik memang saya melihat satu ingin memberikan kesempatan kepada para tersangka itu untuk mengajukan, karena itu merupakan hak di antara 8 hak ya. Jadi di antara 8 hak, tersangka itu memiliki 8 hak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, salah satu haknya adalah mengajukan ahli dan mengajukan saksi yang meringankan. Sehingga Polda Metro Jaya itu butuh waktu, Mas Budius. Maka logik
ketika Polda Metro Jaya itu menerima permohonan dari tim hukum atau kuasa hukum dari para tersangka untuk mengajukan 2 ahli dan kemudian 3 saksi itu, tentu itu butuh waktu, Mas Budius. Untuk apa? Mengundang mereka untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, pasca kemudian 2 ahli kemudian memberikan keterangan, 3 saksi itu memberikan keterangan, disitulah perkara ini akan makin benderang. Sekali lagi itu haknya kepolisian. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana konstruksi hukum ketika ini mengulang, di sana mengulang, di sana mengulang. Kita percaya deh kepada kepolisian kita ini kan, bahwa kepolisian itu pasti tidak diam. Ya, pasti tidak diam. Ketika kemudian diberikan kesempatan, di alasan objektifnya pada dasarnya itu terpenuhi karena ada pasal yang kemudian mengancam di atas 5 tahun itu atau lebih, kemudian di subjektifnya satu tidak menghilangkan barang bukti, misalnya yang kedua itu tidak melarikan diri, tapi yang ketiga pengulangan. Pengulangan ini memang menarik dikaji. Ketika itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, ketika berkaitan dengan fitnah dan seterusnya, kemudian ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para tersangka, kemudian patut dikualifikasi sebagai perbuatan yang mengulang, disinilah hak penyidik untuk melakukan kapan saja, untuk melakukan proses penahanan yang pasti didahului dengan proses penangkapan. Tetapi inilah penyidik kita, bahwa penyidik kita ini terus terang, karena saya bergelut itu di dunia hukum, saya memahami kasus-kasus viral itu ternyata itu bisa dikualifikasi dalam prakteknya itu. Dalam asas hukum itu kan ada yang namanya lex specialis derogat legi generalis. Artinya apa? Begitu viral ini khusus pemberlakuannya. Begitu tidak viral ini umum pemberlakuannya. Gitu loh Mas Budius. Itu Mas. Oke. Baik, ada kemajuan baru yang saya dengar hari ini dari kuasa hukum Roy Suryo tentang meminta kembali gelar perkara khusus. Nah, saya kaitkan dengan permintaan gelar perkara khusus ini, saya sedikit membawa dulu latar belakang terjadinya LP Pak Jokowi ini ke Polda Metro, Pak Ajis. Jadi begini, awalnya kasus ini kan berjalan ketika yang namanya TPUA pada saat itu ya melaporkan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri ya kan tentang bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu pada saat proses pendaftaran dari wali kota, gubernur sampai presiden kan begitu. Ya kan? Nah, mereka menamakan dirinya tim pembela umat dan aktivis kalau nggak salah, yang ketuanya Egy Sujana. Nah, setelah diperiksa di Mabes Polri sampai melibatkan Lab 4 Polri, ya kan, kemudian diumumkan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh Lab 4 Polri bahwa ijazah Pak Jokowi dinilai identik, kan begitu. Identik artinya kemudian bahwa tidak terbukti bahwa pengaduan masyarakat yang dilaporkan oleh TPUA itu tidak terbukti ijazah Pak Jokowi palsu. Sehingga ya Mabes Polri kemudian mengeluarkan SP2 lidik, kan begitu Pak Ajis. Artinya kasus itu sudah tuduhan dan tudingan dari TPUA tidak terbukti, dianggap masalah selesai. Nah, sejak itulah rombongan ini makin gencar melakukan tudingan-tudingan, membingkai lagi berbagai sudut pandang, melakukan, anggaplah istilah mereka itu kan melakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam lagi, mencari saksi dan bukti dan seterusnya. Sehingga ujaran kebencian, hasutan, dan karakter assassination Pak Jokowi dan keluarga makin masif mereka lakukan. Terakhir mereka sampai mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo. Kemudian diterima oleh Pak Jokowi di rumahnya, ya kan, bertemulah Bapak pada saat itu. Mereka sebenarnya rombongan ya, rombongan diterima pada saat itu. Yang diterima oleh Pak Jokowi di rumahnya adalah Kurniati dan kalau nggak salah yang ikut sebagai tersangka itu saya ingatnya Fadilah, ya Rizal Fadilah kalau nggak salah. Nah, disitulah mereka mendapatkan meminta kepada Pak Jokowi untuk melihatkan ijazahnya pada saat itu. Pak Jokowi mengatakan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu tidak punya kewenangan untuk saya perlihatkan ijazah saya yang asli, kan begitu jawaban Pak Jokowi. Nah,
Setelah keluar dari rumah Pak Jokowi itu makin masif. Bahkan mereka teriak-teriak masih di sekitar lingkungan rumah Pak Jokowi, adili Jokowi, seret Jokowi, bakar rumahnya dan seterusnya. Nah, oleh lingkungan keluarga Pak Jokowi dan sejumlah orang yang dianggap concern kepada masalah ini memberikan masukan-masukan kepada Pak Jokowi. Pak, ini sudah di luar batas. Ini harus segera dilaporkan, pencemaran nama baik. Setelah berkonsultasi dengan sejumlah kuasa hukum beliau pada saat itu, akhirnya diputuskan Pak Jokowi melaporkan. Yang dilaporkan adalah perbuatan pencemaran nama baiknya Pak Ajis, ya, bahwa masuk akal sebenarnya yang disampaikan Pak Jokowi. Mereka nggak pernah lihat ijazah saya yang asli, ya kan? Mereka tidak pernah pegang sama sekali, tapi kok begitu meyakini dengan penuh bahwa ijazah saya asli. Ini kan sudah keterlaluan. Karena alasan itulah Pak Jokowi ke Polda Metro dan melaporkan mereka. Yang dilaporkanlah perbuatannya. Kemudian dikategorisasi, ada pencemaran, ada ujaran kebencian, ada hasutan dan seterusnya. Kan begitu Pak Ajis. Nah, kalau kemudian ya saat ini kuasa hukum Roy Suryo ingin meminta Polda Metro ya untuk membuka kembali atau menggelar kembali gelar perkara khusus terkait dengan SP2 Lidik itu, kira-kira ada relevansinya nggak dengan laporan Pak Jokowi yang merasa harga dirinya ya kan dicemarkan oleh orang-orang ini, Pak Ajis? Ya, Mas Budius. Jadi menarik kalau tadi Mas Budius membongkar yang sudah kelar ya di Mabes Polri begitu, di Bareskrim Mabes Polri yang kemudian ujungnya menerbitkan SP2 Lidik begitu. Memang kita semangatnya tentu Mas Budius kita ingin mencerahkan publik dalam hal ini ya. Nah, saya melihat ketika Bareskrim Mabes Polri, tadi saya mau koreksi Mas Budius, itu proses penyelidikan. Iya, proses penyelidikan. Itu belum melakukan proses penyidikan itu. Belum. Ya. Karena itu ketika itu SP2 Lidik terbit, penyidikan tidak berlanjut karena dianggap masalahnya selesai kan begitu. Nah, artinya begini. Jadi tentu saya tidak pernah ragu memberikan masukan termasuk ke Bareskrim Mabes Polri. Sejatinya saat itu ketika tadi Mas Budis menyebut ada lab 4 misalnya, ya. Itu sejatinya sudah harus ditingkatkan kepada LP, bukan lagi Dumas, Mas Budius. Nah, ini yang saya sebut laporannya Dumas, tetapi prakteknya itu penyidikan. Itu kan. Nah, ini dua hal di dalam ilmu hukum itu tidak dapat itu dibenarkan. Jadi kalau Dumas itu kan proses penyelidikan. Nah, sampai Bareskrim datang ke UGM dan seterusnya, itu kan bagian dari tindakan penyidikan, Mas Budius. Ya, bagian dari tindakan penyidikan. Itu yang saya sebagai orang dengan spesifikasi hukum pidana terus terang pada kesempatan yang baik ini sejatinya Bareskrim Mabes Polri meningkatkan dulu dari Dumas itu kemudian menjadi LP, laporan polisi. Barulah penyidikan itu dapat dilakukan. Nah, ini dua pihak ini kan kemudian baik itu di Bareskrim Mabes Polri yang mengeluarkan SP2 Lidik, terus terang selama saya bergelut di dalam dunia hukum tidak pernah mengenal SP2 Lidik, Mas Budius. Jadi SP2 Lidik itu kami tidak pernah mengenal, yang kami kenal adalah SP3. Nah, kalau itu tadi Bareskrim itu naikin misalnya dari Dumas ke LP, itu kan laporan polisi, maka produk yang keluar adalah SP3. Nah, kalau SP3 yang keluar, maka pelapor itu memiliki hak untuk melakukan uji di pengadilan negeri yang disebut pra-peradilan. Karena salah satu objek pra-peradilan itu adalah SP3. Kalau SP2 Lidik itu tidak dikenal di hukum acara kita ini, Mas Budius. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga, ini entah menjadi kritik atau tidak bagi Bareskrim Mabes Polri, terus terang juga kaget ketika mengumumkan identik, Mas Budius. Coba Mas Budius pikirkan, kenapa ya tidak otentik begitu? Padahal sudah pakai lab 4. Benar nggak, Mas Budius? Iya. Ya kan? Nah, kenapa tidak otentik? Kalau otentik kan kelar itu barang.
Ya, walaupun itu menimbulkan perdebatan. Artinya apa? Yang berhak untuk menentukan keaslian tentu bukan di kepolisian. Tentu kan pengadilan inkrah berkekuatan hukum tetap kalau mau menentukan keaslian. Kan begitu, karena ini sudah masuk di ranah hukum. Ya. Tetapi kenapa kepolisian hanya mengeluarkan identik? Identik inilah, diksi inilah yang kemudian memantik reaksi itu banyak pihak, terutama itu kemudian pelapor, untuk melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan oleh Mas Budius tadi itu. Nah, makanya guyonan saya, kalimat satir dari saya adalah, kalau kita mau menegakkan hukum, itu harus ideal. Ya, tidak boleh menegakkan hukum itu tidak ideal. Ini saya pakai istilah yang soft ya, begitu. Kalau mau menegakkan hukum haruslah ideal. Bahasa saya tidak boleh setengah tiap, tapi dia harus notok itu, Mas Budius. Itu Mas. Ya, dikaitkan dengan permintaan mereka supaya digelar kembali apa yang disebut dengan gelar perkara khusus. Itu bagaimana, Pak Ajis? Gelar perkara khusus itu, Mas Budius, memang itu dikenal di dalam hukum acara. Itu kan permohonan. Ya, namanya permohonan itu bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Itu tergantung dari para penyidik begitu. Nah, gelar perkara khusus itu adalah keterlibatan daripada para pihak untuk kemudian mencermati bersama kan barang bukti, alat bukti, dan seterusnya, sehingga masuklah dalam kualifikasi 310, 311, 27, kemudian 32, dan seterusnya. Nah, kalau gelar perkara khusus, memang ini baru familiar dalam praktek Baris Krim Mabes Polri. Selama ini, sampai ke daerah sekalipun, Mas Budius, gelar perkara khusus itu nyaris tidak pernah terdengar. Tidak pernah terdengar karena kita mempercayai kepolisian kita melakukan gelar perkara ya untuk menentukan satu ada enggak peristiwa pidana. Yang kedua, kalau ada peristiwa pidana, berarti dari Dumas naikin dia ke laporan polisi, kemudian dicari siapa ini calon tersangkanya. Itulah yang disebut surat perintah penyidikan. Yang pertama surat perintah penyelidikan, yang kedua surat perintah penyidikan, begitu. Itu Mas. Nah, menurut Pak Ajis, apa target atau tujuan ya pengacara Roy Suryo hari ini meminta gelar perkara khusus kembali diulang atau diadakan maksudnya? Apa sih tujuannya? Apakah mereka mungkin melihat ada celah hukum untuk membebaskan kliennya atau bagaimana menurut Pak Ajis? Iya, yang pertama saya mau tegaskan Mas Budius, sebagai seorang advokat, tidak ada advokat yang bisa membebaskan seorang klien dari kesalahan. Itu satu. Dari kesalahan. Itu tidak ada. Ya, artinya ada perbuatan pidana, kemudian perbuatan pidana ini memang dikualifikasi oleh peraturan perundang-undangannya begitu. Tidak ada seseorang itu dihukum tanpa ada aturan yang telah mengatur dengan jelas. Itu pertama. Kedua, kemudian yang ketiga, kalau soal celah ya Mas Budius, tentu seorang advokat dimanapun itu akan melakukan yang namanya melakukan apa yang disebut dengan yang terbaik bagi kliennya. Seorang advokat itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya yang terencana, terukur, dan prediksi, termasuk potensi celah itu, sekecil apapun untuk dikonstruksikan sebagai pembelaan yang sempurna. Itu bagi kliennya. Jadi kalau ditanya apakah penasihat hukumnya melihat potensi celah, sudah pasti. Artinya setiap apa yang dilakukan oleh seorang advokat itu, seorang kuasa hukum itu sudah pasti akan didahului itu dengan namanya perencanaan, keterukuran, dan keterprediksian. Celah itu selalu terbuka, Mas. Kalau seorang kuasa hukum itu jeli, itu melihat apa yang dilakukan oleh penyidik, itu kemudian diasumsikan tidak ideal. Jadi hanya meringankan, bukan membebaskan kliennya. Tidak ada seorang lawyer manapun yang mampu membebaskan seorang tersangka, seorang terdakwa dari kesalahannya. Tidak ada. Yang ada hanya meringankan. Kemudian mengajukan argumentasi hukum, pembelaan yang demikian maksimal untuk mengurangi
tingkat hukuman yang didakwakan oleh seorang jaksa. Itu, Mas. Menarik ini penjelasan Pak Ajis ini. Ini benar-benar luar biasa. Nah, Pak Ajis, banyak juga ya perdebatan yang soal prediksi ya. Ada yang memprediksi bahwa sebentar lagi teroris ini ya kan akan ditahan. Ada juga yang memprediksi sebaliknya, malah akan SP3 gitu loh. Nah, dari penjelasan terakhir Pak Ajis, rasanya untuk SP3 nggak mungkin ya? Terkonfirmasi nggak Pak Ajis? Jadi begini, Mas, saya sampai hari ini melihat kasus ini belum melihat adanya potensi, apalagi potensial. Ini kan dua hal berbeda. Yang pertama Betul. potensi berarti ada celah. Ya. Yang kedua ada bukti telak. Hmm. Ada bukti telak yang akan kemudian itu membombardir apa yang menjadi pekerjaan Polda Metro. Ya, bukti telak itu sepanjang itu bisa dihadirkan dan itu otentik, ya, sepanjang itu. Tetapi satu hal yang harus diingat, kepolisian kita ini pastilah bekerja juga terencana, terukur, terprediksi, Mas Budius. Tidak mungkinlah penyidik kita ini bekerja itu tidak ideal. Itu keyakinan saya. Nah, yang kedua adalah potensi SP3. Memang itu terbuka bagi kepolisian untuk mengeluarkan, dan itu hak kepolisian. Ya, itu hak kepolisian. Bahkan sebelum itu disidangkan, itu bisa. Tetapi apakah ada bukti telak yang memadai, yang cukup, yang berkesinambungan gitu kan, yang berkesesuaian begitu dengan bukti-bukti yang dimiliki minimal 2 alat bukti yang telah menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Rasanya kalau melihat pemberitaan yang terhampar, kita ini kan hanya melihat pemberitaan Thomas Budius. Kita tidak bisa masuk dalam ranah kepolisian, Polda Metro misalnya. Rasanya berkaitan dengan ijazah, saya belum melihat adanya potensi atau potensial bukti telak untuk membombardir apa yang dimiliki oleh kepolisian Polda Metro sehingga berpotensi akan terbitnya SP3 begitu. Ya. Memang itu hak Polda, tetapi rasanya dengan mens rea yang sudah tidak bisa terbantahkan, mereka sudah berstatus tersangka, 700-an alat bukti, 20-an saksi ditambah ahli, rasanya memang sulit ya, Pak Ajis untuk Jadi mereka begini, Mas, mendapatkan saya SP3. satu hal ya, betul, yang saya mau garis bawahi adalah yang menarik oleh para tersangka ini menggunakan diksi saya meyakini. Coba Mas Budius pikirkan ini. Saya meyakini. Orang percaya, orang yakin, silakan Mas. Itu satu hal. Yang kedua, apakah diksi saya meyakini akan dikualifikasi sebagai bentuk tuduhan sinis atau tidak? Karena penggunaan diksi itu berimplikasi kepada hukum. Penggunaan diksi. Nah, yang kedua adalah kalau itu kemudian penyidik di Polda Metro itu meyakini dengan bukti-bukti yang ada, saya yakin itu bukti tidak hanya 2 yang dimiliki ya. Karena kalau kita melihat karakter penegak hukum kita ini, mesti dia akan menyiapkan banyak bukti. Setidaknya ada 5 bukti. Kalau dipatahkan 1 tinggal 4. Dipatahkan lagi 2 tinggal 3. Dipatahkan lagi tinggal 2. Jadi itu masih memenuhi kualifikasi hukum. Karena persyaratannya adalah 2 alat bukti yang sah. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ketika diksi-diksi yang digunakan, makanya di situ kan ada ahli bahasa yang akan digunakan. Ahlinya itu Mas Budius. Maka ini memang membutuhkan ketelitian dari tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ya, ada ahli bahasa. Apakah bahasa atau diksi yang dikeluarkan? Saya meyakini itu dikualifikasi sebagai tindak pidana, kemudian disematkan kepada 310 atau 311 atau 27 atau 32 dan seterusnya atau tidak. Disitulah nanti ahli yang akan memiliki peran penting untuk menjelaskan itu. Karena ahli itu adalah bukti. Mas Budius, ahli itu bukti. Gitu loh. Nah, jadi ahli yang dihadirkan
itu kualifikasinya menjadi bukti itu. Gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Itu hukum Jadi acara kita keterangan mengatur ahli begitu. itu oleh penyidik kategorinya adalah bukti ya, Pak Ajis? Adalah bukti dan itu Hmm. kemudian disetarakan ya dengan pengakuan tersangka atau pengakuan terdakwa. Jadi kualifikasi Oh. pembuktiannya itu hampir setara dengan akta otentik. Iya, 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 iya. Nah, Nah, dikaitkan makanya dengan penjelasan Pak Ajis ini menarik. Pak Ajis tadi mengatakan bahwa keterangan ahli ini kualifikasinya adalah bagian dari bukti, kan gitu ya, Pak Ajis? benar. Nah, salah satu yang mengagetkan para tersangka ini dan mereka menyangkal habis-habisan hari ini adalah tentang bahwa mereka juga melanggar pasal mengedit itulah atau merubah barang bukti, kan gitu ya, Ya, merubah dan ya, merekayasa, ya kan, sehingga dikenakan pasal pidana yang ancamannya 12 tahun itu loh, Pak Ajis. Nah, betul. dalam beberapa dialog saya dengan narasumber yang lain, mereka mengatakan begini. Saya mau konfirmasi ke Pak Ajis bahwa apa yang diyakini penyidik bahwa ada bukti yang ditemukan oleh Polda Metro bahwa mereka ini telah melakukan manipulasi data, anggap begitu, mengedit lah dan seterusnya. Nah, mereka akan menyangkal, tunjukkan kepada kami buktinya, mana barangnya, mana dokumen yang kami ganggu, yang kami rubah-rubah. Padahal menurut keterangan narsum lain yang ada di forum saya ini, sebenarnya yang membuat penyidik mengatakan ada manipulasi data yang dilakukan oleh teroris ini adalah setelah mendengarkan keterangan ahli. Nah, tadi satu konfirmasi dari penjelasan Pak Ajis, ternyata keterangan ahli ya yang disodorkan sejumlah dokumen-dokumen barangkali oleh penyidik dikategorikan bahwa keterangan ahli itu adalah bukti. Makanya kemudian ditetapkan pasal pasal berapa ya kalau nggak pasal 45 ya Pak Ajis yang ancaman hukumannya ya Undang-Undang ITE ya itu 12 tahun. Bagaimana Pak Ajis? Ya, ya. Jadi begini, memang itu tentu kalau saya melihat cukup mengagetkan karena pasal memanipulasi ini kan tidak pernah muncul sedari awal, Mas Budius. Iya betul betul. Ya kan? Nah, dari awal ini tidak muncul, kemudian muncul itu di finish begitu, tentu semua orang kaget. Gitu Iya kan? Loh, ada dugaan manipulasi ternyata, kan begitu. iya. Nah, ada dugaan manipulasi sehingga dengan adanya dugaan manipulasi yang merupakan keterangan ahli itu membuat confidence rasa percaya diri tinggi kepada seorang penyidik Ah, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan satu hal ya. ya. Nah, ya, yang kedua, kalau kita melihat respon dari tersangka itu, pasal inilah yang paling kemudian direaktif. Ya, Hmm. pasal ini yang paling banyak direspon Hmm. dugaan terkait dengan manipulasi data. Sehingga kalau Hmm. meminjam pernyataan dari salah satu tersangka, kalau tidak benar maka akan kita gugat itu sekian triliun misalnya Iya iya begitu. iya iya. Tapi saya meyakini Ah, penyidik itu tidak mungkin tidak menyandarkan kepada bukti dugaan manipulasi ini. iya Tinggal iya. nanti diuji, bukan ditunjukkan hari ini Mas Budius. Ujinya di Oh. mana? Di ruang terhormat. Di mana itu? Pengadilan. Banget. Tidak ada. Itu Bukan menunjukkan itu di luar pengadilan tidak ada itu. bukan dengan melakukan framing ke media bahwa itu adalah pasal siluman yang sengaja disusupi, ya kan begitu. Ya kan, dan karena itu kalau tidak bisa dibuktikan bahwa kami melakukan manipulasi, saya akan gugat kepolisian, ya kan, dengan nilai gugatannya 126 triliun 1 tahun anggaran kepolisian, Pak Ajis. Nggak kira-kira nih Jadi Rismon. Jadi begini, Mas Budius. Jadi seseorang itu memang memiliki hak. Selain hak sudah disematkan tersangka, itu 8 hak yang dimiliki ya. Termasuk didampingi kuasa hukum, berkomunikasi dengan keluarga, gitu ya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi memang namanya seseorang yang kemudian menjadi tersangka dan diduga telah melanggar pasal tertentu, tentu itu sah-sah saja untuk memberikan komentar apapun karena itu berkaitan dengan pembelaan diri.
Jadi seorang tersangka itu yang memiliki hak untuk membela diri, Mas Budius. Nah, tergantung nanti pembelaan dirinya itu apakah akan paralel dengan sajian bukti di ruang terhormat, yakni ruang persidangan. Itu saja sebenarnya. Kalau itu nanti paralel begitu dan konstruksi hukumnya yang disusun oleh tim kuasa hukum itu, tim hukumnya itu betul-betul teliti dan mengandung 3T gitu kalau istilah saya. Yang pertama itu terencana, yang kedua itu terukur, yang ketiga itu terprediksi dalam konstruksi hukumnya, barulah pertarungan itu akan sengit di pengadilan. Iya, iya, Itu iya. catatan saya itu. Ya, memang Sebenarnya menarik. juga saya mau tambahkan, Mas Budius. Sebenarnya Silakan Pak Ajis. kalau pasca penetapan tersangka itu, suara-suara itu sudah tidak lagi rame. Itu seperti awal-awal. Kalau saya melihat dengan menyandarkan kepada satu institusi baru di ruang publik yang digawangi oleh netizen yang kita sebut Badan Intelijen Netizen, BIN. Nah, kan begitu. Nah, kalau melihat bahwa BIN kita ini ya, BIN swasta begitu ya, BIN swasta kita ini yang demikian cermat untuk melakukan pengulikan dan seterusnya, mengikuti, memberikan opini dan seterusnya, sehingga terkapitalisasi dan itu terdengar juga atau bahkan juga menjadi perhatian daripada penegak hukum itu kan. Pendapat publik hari ini apa? Opini publik kita ini apa? Tetapi ingatlah satu hal, Mas Budius, bahwa seorang penegak hukum itu haruslah independen dia. Dia tidak boleh memihak salah satu pihak. Yang kedua haruslah imparsial. Dia tidak boleh dipengaruhi oleh salah satu pihak. Dia haruslah menegakkan hukum dengan seluruh-luhurnya dan dalam proses sajian fakta, sajian bukti, bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Seperti cahaya kita yang hari ini kita berbincang ini, Mas Budius. Luar biasa, iya. Kayaknya memang publik sudah semakin sering mendengar adagium itu. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Ini luar biasa. Betul, Ini Mas. sudah dapat bukti itu harus lebih terang dan dalam praktek penegakannya, penegak hukum itu harus tampil seperti Dewi Keadilan yang kedua bola matanya itu ditutup, kemudian di tangannya ada sebilah pedang yang terhunus, dan pedang itu bisa tajam kemana saja. Pedang itu hanya tajam kepada mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana. Itu. Ya. Nah, Pak Ajis, ini kita udah hampir 1 jam ya, menarik sekali. Ini udah mendapat kuliah 1 semester kita nih ya kan. Pengantar, bukan lagi pengantar ilmu hukum ini. Ini sudah masuk ke pendalaman tentang hukum pidana. Nah, Pak Ajis terakhir, singkat saja tentang restoratif justice yang diusulkan oleh Pak Prof. Jimli ya sebagai untuk memediasi sebenarnya ya. Mungkin konteksnya ketika baru kemarin pengesahan RUU KUHAP yang baru ya, di mana di KUHAP yang baru itu memang kalau kasus Roy Suryo ini kata Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, ini sebenarnya Roy Suryo bisa diselesaikan dengan restoratif justice, dan Pak Jimli pun mengusulkan seperti itu, ya kan? Tapi restoratif justice itu bisa terlaksana bila ada kesepakatan kedua belah pihak, ya, baik pihak Pak Jokowi ya maupun kepada pihak teroris ini. Nah, tadi siang ya Kozinudin ya kan, kuasa hukum Roy Suryo sudah membuat pernyataan Pak Haji setelah melapor ke Polda tentang bahwa kliennya hadir kan setiap hari Kamis katanya lapor kan gitu, wajib lapor kan. Nah, setelah itu ditanyakan oleh media bahwa mereka tidak menerima usulan untuk restoratif justice. Karena bagi mereka itu namanya deklarasi pengkhianatan. Ya, kalau itu mereka lakukan artinya dia membangun narasi ya kan, si Kozinudin ini kalau itu dilakukan oleh mereka, maksudnya oleh tersangka ini ya kan, seolah-olah itu pengkhianatan, bahkan pengkhianatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pak Ajis, bolehkah seorang kuasa hukum ya bahkan lebih naratif ya
daripada kliennya sendiri dalam membela. Ini saya pikir agak di luar pagar, agak di luar garis ini, udah offside. Nah, advokat-advokat yang seperti ini yang sering ya bernarasi ya kan, bahkan membangun opini lebih dari kliennya, apakah itu dibolehkan ketika mereka berbicara atas nama kuasa hukum dari Roy Suryo misalnya? Silakan Pak Ajis. Oke, jadi begini. Yang pertama saya mau terangkan dulu itu soal restoratif justice. Itu sah untuk dilakukan ya dalam kasus-kasus tertentu, apalagi kasus-kasus yang sudah jujur panjang gitu ya. Terkait dengan ijazah ini panjang, saya belum melihat ada kasus yang lebih panjang begitu. Panjang kali lebar ya kasus ijazah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang diujarkan oleh Profesor Jimli misalnya. Kalau bicara Profesor Jimli itu kan dalam kapasitas ketua tim reformasi. Di dalamnya tentu ada banyak anggota. Nah, artinya apa? Yang ingin saya sampaikan, pernyataan dari Profesor Jimli As-Siddiqi tidak berdiri sendiri. Pernyataan Profesor Jimli As-Siddiqi itu saya melihat merepresentasi itu tim reformasi Polri. Dan di saat yang sama kan tim reformasi itu juga melakukan pengkajian apa yang perlu dibenahi di institusi Polri agar Polri kita ini terus wibawa begitu ya. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, memang Mas, namanya restoratif justice, namanya mediasi. Saya ingin menyebut mediasi agar publik kita ini lebih mengerti begitu. Jadi restoratif justice itu kan mediasi sebenarnya. Nah, mediasi itu memang tidak bisa dilaksanakan tanpa kehendak, pernyataan, kesediaan dari dua belah pihak. Betul. Itu tidak bisa dilaksanakan. Tetapi walaupun itu mensyaratkan kedua belah pihak, tetapi pihak Polda Metro Jaya itu tidak disalahkan oleh hukum untuk memfasilitasi adanya restoratif justice. Artinya kemungkinan adanya potensi untuk restoratif justice itu. Kepolisian itu menjembatani itu lebih bagus. Begitu ya, artinya memberikan pemahaman-pemahaman yang komprehensif misalnya. Kan pernyataan Pak Jimli kan tidak mungkin satu berdiri sendiri, yang kedua tanpa pertimbangan-pertimbangan, kan begitu? Nah, yang ketiga adalah hari ini terjadi penolakan. Kan kita tidak tahu Mas Budius, besok, lusa, 3 hari lagi, sepekan lagi. Bisa berubah. Ini bisa berubah dong. Ini bisa berubah. Karena apa? Maha membolak-balikkan hati itu. Kebetulan saya Muslim ini Mas Budius. Itu kan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sepakat. Seorang kuasa hukum boleh membuat narasi apapun. Ini sekaligus saya mau jawab. Boleh membuat narasi apapun, opini apapun, tapi catatannya satu. Dilakukan dengan itikad baik. Dilakukan dengan itikad baik. Baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Kalau dilakukan dengan tidak beritikad baik, potensi pidananya bisa terjadi. Apa yang dimaksud dengan beritikat baik itu, Pak Ajis? Apa yang dimaksudkan dengan beritikat baik itu? Itikat baik itu dalam konteks kasus ini tidak ada niat untuk menyerang kehormatan seseorang, untuk mengganggu dignity seseorang, harga diri seseorang, martabat seseorang serendah-rendahnya. Ya, tidak ada niat sama sekali, dan itu yang bisa mengkualifikasi menyusun sebagai konstruksi hukum adalah kepolisian. Kalau Kosinudin sebagai kuasa hukum Roy Suryo berulang kali di banyak tempat, ya kan, dalam waktu yang cukup lama, sering mengatakan juga dan menyebut bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Padahal kan dia hanya kuasa hukum, bukan orang yang mempersoalkan, dia hanya membela klien. Nah itu bagaimana posisi Kosinudin sebagai advokat, Pak Ajis? Salah apa tidak? Saya tidak, betul. Jadi begini, saya tidak mau sebut orang per orang. Ketika seorang advokat itu bertindak, dia sejatinya bertindak untuk dan atas nama Mas Budius. Semua yang keluar dia dari pernyataannya, dia merepresentasi kliennya, prinsipalnya itu. Ya, prinsipalnya.
maka tanggung jawab itu melekat kepada prinsipal. Nah, prinsipal yang baik itu tentu itu selalu berdiskusi dengan seorang kuasa hukum. Jangan sampai prinsipal itu tidak menyepakati apa saja yang boleh disampaikan di ruang publik dan apa saja yang tidak boleh disampaikan. Karena itu menyangkut nasib dirinya ke depan. Mas Budius. Ya. Seorang lawyer itu tidak boleh digugat dan tidak boleh dipidana sepanjang beritikan baik di dalam proses melakukan advokasi, baik litigasi di dalam pengadilan maupun non litigasi di luar pengadilan. Ya, itu sebenarnya Mas. saya masih lebih dalam lagi membahas soal ini sebenarnya. Cuman waktu kita sudah 1 jam nih, Pak Ajis. Ini sangat menarik sekali. Jadi mungkin di lain waktu kita akan berdiskusi lagi, Pak Ajis. Dan sebagai closing statement, Pak Ajis, 1 menit. Ya, saya tentu turut mengamini apa yang menjadi harapan publik begitu ya. Ya kalau ditanya publik yang mana Pak Aziz, ya tentu semua orang juga tidak bisa jawab publik yang mana. Tetapi publik kita ini karena sudah lama sekali ya, persoalan ini tidak selesai-selesai, masyarakat kita ini dipaksa itu untuk kemudian menyaksikan persoalan ini tidak kelar-kelar. Tentu saya mengamini apa yang menjadi harapan publik. Apa itu? Cepat selesai. Cepat selesai itu ada 2 caranya, Mas Budius. Yang pertama restoratif justice, seperti apa yang diujarkan oleh Profesor Jimli Asidiki yang keyakinan saya dia merepresentasi tim reformasi Polri. Itu 1. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Jokowi. Ya, dari Pak Jokowi. Jadi bisa 2 hal ini, restoratif justice melibatkan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Salah satu pihak misalnya dari Pak Jokowi misalnya begitu ya. Nah, kita ini kan kemarin kebetulan disajikan dengan pemberitaan terbaru. Mas Budius ngikutin enggak itu Arsul Sani itu? Oh iya. Ya, Mas Arsul Itu Sani itu aspek yang lain lagi kemudian itu Pak Ajis. Saya ya juga sudah aspeknya mengulas itu lain. kemarin, tapi saya pikir itu tidak pas kita jadikan sebagai sebuah acuan ya. Karena itu bagi saya Betul. apa yang dilakukan oleh Arsul Sani itu adalah politicking sebenarnya, bukan Oh, murni pada itu. dasarnya ya potensi itu ke sana ya. Iya, iya. Potensi itu. Nah, Iya. itulah saya hanya mau berbicara begini. Jadi 2 hal yang bisa dilakukan itu restoratif justice, tentu pihak-pihak itu hari ini itu mencoba untuk memikirkan bagaimana republik ini dijalankan dengan prinsip progresivitas, dengan prinsip berkemajuan. Nah, yang kedua adalah usaikan jangan lama-lama perkara ini. Kalau memang harus menempuh litigasi, silakan segera kita percayakan kepada Polda Metro Jaya. Kalau mau litigasi harus menemukan ujung, tidak boleh. Ada perkara sudah ada pembukaan, tidak ada penutupan, Mas Budius. Itu harus ada. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mau menempuh jalan restoratif justice, saya kira itu Polda Metro juga bisa memfasilitasi terkait dengan hal itu. Bahwa kemudian itu tim hukum melakukan penolakan, itu kan haknya tim hukum atau hak dari prinsipal, tetapi kita tidak pernah tahu 1-2 hari. Kita tidak tahu. Karena saya melihat pasca ditetapkan tersangka 2 klaster itu, suara-suara itu tidak seramai sebelum ditetapkan tersangka. Tapi memang pesan saya adalah kepada penegak hukum, sajikan bukti kepada juga terlapor, sajikan bukti di mana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Artinya bukti itu harus memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Itu Mas. Baik. Abdul Aziz, seorang praktisi hukum yang sekarang ada di Malang ya, Pak Aziz ya, CEO dari Sedang di Progressive Malang ini Law. Mas, kebetulan Ya ada kan? perkara di Jatim. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Ini sebuah Sama-sama. pencerahan yang sangat berarti bagi penonton Ruang Konsensus dan siapapun yang menyaksikan acara kita ini. Terima kasih sekali lagi Pak Aziz. Kesempatan berikutnya siap-siap untuk saya hubungin kembali.
Ya Mas. Penonton Ruang Konsensus menarik sekali. Pak Abdul Aziz begitu berapi-api ya, membedah dan memberikan semacam pencerahan. Tapi apa yang ingin saya garis bawahi dari pandangan-pandangan Pak Abdul Aziz, bahwa pertama, restoratif justice masih memungkinkan selagi proses litigasi ini berlangsung. Tetapi memang syaratnya kedua belah pihak menyepakatinya. Pihak Polda Metro Jaya bisa saja memfasilitasi. Namun di sisi lain yang juga tidak bisa disangkal adalah manakala tersangka ini, ya, khususnya yang 3 orang nih, Diva, Roy, dan Rismond, masih mengulangi kesalahan yang sama, yaitu menuding ijazah palsu, tidak menutup kemungkinan bisa ditangkap oleh Polda Metro kapan saja atau pada saat pemeriksaan kedua pasti ditahan. Kita tunggu apakah mereka menantang Polda Metro untuk terus mengulangi kesalahan yang sama, menuding terus ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi palsu. Silahkan kita tunggu reaksi para penyidik di Polda Metro Jaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.